kita langsung to the point aja. Kita udah ada di Hero Pascal. Yes. Dari lokasi terdekat. Di sini udah ada sayuran. Terus di sini buah-buahan. Terus ada bawang, ada buah-buahan. Terus di situ ada sayuran section. Sebenarnya nggak lengkap banget, cuma untuk kayak makanan seharian ini cukup banget. Sekarang kita mau cari petugasnya buat apa? Yes. Misi Mas, sorry banget mau nanya. Iya. Jadi kita tuh ada tugas wawancara. Nah, kira-kira yang harus ngurusin stok ya kan? Kalau di sini Mas kerjanya sebagai Saya kerja di sini sebagai servis kru, Kak. service crew. Iya. Oke, jadi tujuan di sini tuh kita mau wawancara Mas tentang sayur-sayuran ini dan pembusukannya. Pertama, kenapa yang dipilih sayur-sayuran ini Mas yang di Hero? Kenapa yang dipilih sayuran yang ini? Karena kita menyesuaikan kebutuhan customer, Kak. Kita customer butuhnya yang seperti apa yang ada di sini semua kita. Ya, jadi menyesuaikan kebutuhan customer. Oke, terus gimana cara taunya Mas kalau stok sayur itu mesti diganti atau mulai busuknya itu kapan? Ya. Ada beberapa sayuran yang jangka busuknya lama sama yang sebentar. Kalau yang lama itu contohnya kayak jagung sama mentimun sama wortel itu jangka busuknya lama ya. Ada yang cepat itu yang daun-daunan kayak kangkung, saisim itu busuknya cepat. Tanda-tandanya itu dia berair sama dipegang itu dia langsung kayak hancur gitu. Kalau misalnya udah kayak gitu langsung diganti sama Mas? Ya langsung ditarik. Jadi kita sebelum masuk, Kak, sebelum buka toko itu pagi-pagi kita nyortir dulu. Iya. Gitu. Terus bagaimana cara Hero ini menjaga kualitasnya biar tetap bagus? Menjaga kualitas untuk tetap bagus itu kita sayuran kan ada ininya ya, ada penyimpanan khusus kayak di chiller. Paling kita ngejaganya dari suhu, Kak. Jadi suhu harus tetap di suhunya di 1 sampai 4 derajat Celcius. Dingin. Iya, itu chiller ya, suhunya bukan frozen. Frozen busuk. Tadi tanda-tanda busuknya yang dijelasin ya. Ya. Gimana kalau proses produksinya sayur-sayur ini sampai ke Hero? Biasanya dari proses nyampe ke kita itu ada bagian tertentu, ada bagian apa di belakang ya, bagian buyer namanya. Nah itu bagiannya dari buyer. Kalau untuk bagaimana sayur bisa sampai ke sini saya kurang paham. Cuman setiap harinya kita ada estimasi, Kak, stok barang yang kosong apa kita catat. Nah di sore harinya kita order lagi ke supplier. Ya jadi supplier datang ngirim besoknya lagi. Jadi bila bulan yang kosong. Iya, kita harus jaga stok. Oke, itu saja sih dari kita ya. Ya. Terima kasih banyak ya Mas. Ya, Maaf sama-sama, Kak. mengganggu, Mas. Ya, nggak apa-apa. Kasih Mas. Ya, mulai. Dah. Selamat siang Kak, kita dari SMA Bineka. Saya Firtina. Kali ini akan membicarakan tentang laju reaksi sayuran atau buah-buahan yang di sini. Nah, kebetulan di sini ada ini buah-buahan ya. Jadi kita mau nanya tentang buah-buahan ini. Nah, yang pertama identitas namanya nama saya Widya Yunipa. Saya di sini sebagai kasir. Oh, tahu dia ya. Kalau misalnya bertanggung jawab sebagai yang ngurusin buah-buahan ini Ada teman saya itu namanya Adi, dia bagian pressnya, bagian yang ngurusin buah-buahnya dari mulai pressingnya, dari mulai milih buah-buah yang buat potongin ya dipotongin buat jadi katuitnya. Terus kalau misalkan ada juga buat jadi jusnya juga. berarti namanya perwakilan dari sini ya? Ya boleh. Nah, abis itu kenapa sih milih buah-buahan kita tuh untuk tujuan misalnya kenapa kita milih pir atau milih sekalian, kenapa nggak buah-buahan lagi gitu? Karena kalau di sini kan semuanya orang paling ke semangka sama buah-buahan yang gampang dicari juga ya, kayak kan kalau pir atau apa mungkin itu ada beberapa orang mungkin yang suka gitu ya, yang belinya juga minatnya juga sedikit. Tapi kalau misalkan semangka karena kayak melon itu mudah lakunya juga, cepat lakunya juga, terus peminatnya juga banyak kayak mangga gitu. Peminatnya juga banyak di sini, jadi kita lebih memilih yang peminatnya banyak ya, terus menikah juga gitu. Jadi yang umumnya Ya, yang gimana sih cara kita tahu kalau misalnya buah-buahannya harus diganti misalnya karena busuk atau apa? kalau misalkan dari cartridge ya, cartridge rasanya itu kalau misalkan udah mau dia rasanya pasti bakal asli ya. Terus cartridge itu cuma bisa
makan nih di suhu ruangan ya kan. Dan jadi kita cara ini sih kalau misalkan udah ada kan otomatis buahnya kalau misalkan busuk satu otomatis menyebar. Nah kita pasti setiap hari cari yang busuknya, cari yang agak kayak cari supaya tidak terjadi pembusukan di menyeluruh. Nanti kayak buah yang busuk itu bakal diapain? Kita musnah, kita buang, jangan dibuang. Nggak ada yang namanya didaur ulang ataupun apa, otomatis buah yang kita busuk itu kan otomatis nggak layak dimakan ya, dia dibuang. Langsung dibuang aja. Terus gimana sih tanda-tanda busuknya sayur dan buah-buahan selain dari visual? Biasanya sih aromanya sih kan menjelaskan ada buah potong. Ini buah potong kan kalau kecium banget kalau misalkan dari aromanya biasanya. Nah, terus gimana cara staff atau kru mengatasi stok yang sudah busuk? Apakah tadi kan udah didaur ulang atau bisa ada opsi lain kakak selain dibuang gitu aja? Enggak sih, kita mah kalau masalah kayak food yang busuk-busuk kayak ini pasti otomatisnya nggak ada yang namanya didaur ulang ataupun apa, karena itu tuh udah nggak layak konsumsi juga kan. Otomatis kalau misalkan dikonsumsi sama kita kan itu nggak baik juga gitu. Udah kita musnah aja. Kalau misalkan stoknya ini udah kosong apa gimana, kita ngadain PO. Yaitu PO itu kalau misalkan datang buahnya hari Selasa datang buahnya, berarti otomatis kita ordernya itu hari Sabtu, jadi 2 hari setelah order baru datang buahnya. Oh iya. Terus gimana sih dari proses buah-buahan ini dari si produsen hingga dijual ke sini? Itu lumayan panjang sih itu. Apa sih jadi dari DC sih itu mah aku mah nggak tahu ya sih prosesnya kayak gimana, cuman setahu aku pihak toko mah cuma order aja buat order dari DC buat ke toko kayak gitu aja. Jadi kayak misalkan makan nih kita butuh 230 kilo misalkan, otomatis sama DC diadain satu. Terus kayak melon, terus kita ordernya juga bukan bahan sih, kita ordernya juga buah-buahan yang umum gitu. Paling kalau misalkan buah kayak apel fuji atau apel model gitu, itu cuman sekitaran kayak sedikit sih, kayak 10 kiloan gitu, cuman kayak kalau dibilang pemanis mungkin pemanis gitu. Berarti kakak tuh di sini tinggal udah datang jadi kakak tinggal nyusun gitu ya? Iya, tinggal nyusun gitu. Soalnya kan di orderannya juga itu udah ada kita mau order buah apa aja kayak gitu. Kita mau order buah apa aja. Kalau misalkan kita order buahnya yang kemungkinan udah banyak peminatnya kan otomatis di musnahnya juga jadi banyak. Jadi kita ordernya yang banyak peminatnya aja. Oh iya. Nah terus kalau misalnya nih kalau udah ya mungkin sedikit nggak fresh gitu ya, apa harganya dikau nggak sih? Kita kan Jadi nggak dijual lagi? nggak dijual lagi. Pokoknya kalau misalkan udah nggak fresh ya otomatis kita tarik, kita kumpulin dan kita ya musnah. Jadi nggak dijual lagi, soalnya kan malu juga lah sama customer, maksudnya Dijual lagi ya. Gitu aja sih kak dari kita. Makasih banget udah mau kita wawancara juga dari sama kita. Makasih ya. Selamat siang kak. Ya. Oke, kita udah selesai wawancara. Jadi tadi tuh kita ketemu Masnya, kita udah izin juga untuk rekam. Sekarang kita tinggal edit-editnya itu silahkan kumpulin. See you later. Bye bye. 다음에 또 만나